Begitu keluar dari kamar mandi, ada nih seorang bapak-bapak sedang ngepel tepat di depan pintu kamar mandinya dan menghalangi Azam yang hendak keluar. Terus bapak itu tuh berdiri membelakangi si Azam, tubuhnya tuh agak membungkuk gitu kan. Terus gerakan pelnya tuh pelan, bahkan terlalu pelan, jadi kayak set, set, set. Biasanya kalau orang ngepel tuh begini-begini, ada yang begini-begini, ada yang begini-begini lah ya kan. Seperti nggak terburu-buru sama sekali. Terus karena Azam mau keluar dari toilet, terus dia bilang kayak, maaf pak, permisi, minta permisi si Azam. Azam bilang kayak gitu. Oh iya silahkan. Bapak itu mempersilahkan Azam, terus dia minggirlah dia ke kiri gitu kan. Nah, saat si bapak itu bergerak, Azam itu tuh sempat memperhatikan sesuatu yang aneh, kayak lantai yang dipel itu tuh terlihat seperti udah kering gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Hari ini aku bakalan ngebahas tentang satu cerita horor yang agak mainstream, tapi nggak mainstream banget sih sebenarnya. Pernah nggak sih kalian itu kayak masuk ke toilet umum gitu? Pasti pernah lah ya kan. Dan merasa ada sesuatu yang nggak beres. Kenapa tuh nggak beresnya? Jadi bukan karena tempatnya kotor ya, bukan juga karena sepi tempatnya, tapi karena ada seseorang yang ada di dalamnya, yang seharusnya itu nggak ada di sana gitu. Nah, perjalanan biasa menuju sebuah pernikahan berubah menjadi pengalaman yang nggak pernah dilupakan, hanya karena satu hal sederhana, yaitu kebelet buang air besar gitu. Nah, dan yang lebih mengerikannya lagi, apa yang dilihat sama Azam di toilet itu ternyata bukan manusia. Ini adalah kisah nyata tentang sosok misterius yang masih bekerja bahkan setelah kematiannya. Nah, selamat datang di cerita penjaga toilet terakhir di pom bensin Lumajang. Jadi gimana tuh ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Do you hear me? Mau tahu benar cerita aku? Let's go. Cerita ini dialami oleh seorang pria yang kita panggil aja namanya si Azam. Nah, jadi si Azam itu sama teman-temannya itu sedang perjalanan ke Jember untuk menghadiri pernikahan teman seangkatannya semasa kuliah. Nah, perjalanan malam itu sebenarnya cukup menyenangkan, nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh gitu. Jalanannya tuh membelah antara Malang menuju Lumajang, itu tuh terasa lengang, nggak macet sama sekali gitu. Terus ya cuma sesekali aja kendaraan besar itu melintas dengan suara mesin yang berat. Nah, di dalam minibusnya itu ada suasana riuh oleh obrolan teman-temannya yang udah lama nggak ketemu, kayak gimana kabarnya, pasti bla 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 bla. Pokoknya rame banget neng jero biskuit gitu kan. Terus habis itu ya banyak tawaan, banyak candaan, dan juga ceria dan juga cerita masa kuliah silih berganti mengisi perjalanan mereka. Jadi kayak ya udahlah, pokoknya ngobrol, gosip, gibah, apapun mereka obrolin gitu. Jadi suasananya benar-benar hangat banget di dalam bis itu gitu. Tapi di tengah suasana itu Azam itu kayak gelisah, kayak gitu-gitulah, pokoknya gelisah gitu. Wajahnya tuh sedikit pucat, keringat dingin itu mulai terlihat di pelipisnya dia gitu kan. Terus dia menggeser posisi duduknya, kayak menahan sesuatu yang jelas sudah nggak bisa ditahan lagi karena nggak ada batu kali ya. Harusnya Azam ini ngantongin batu biar nggak kebelet gitu. Terus ya udah, karena kayak aduh sumpah enak banget lagi nih. Pokoknya dia gelisah banget, kayak gimana lagi ya, nggak bisa lagi kutahan gitu kan. Terus Pak, berhenti sebentar ya Pak, di pom bensin terdekat Pak, katanya, ucap Azam dengan nada yang kayak terdesak gitu. Terus Pak supir pun berhenti karena deket banget sama pom bensin, kayak ya udahlah berhenti dulu aja gitu kan. Hitung-hitung istirahat setelah 2 jam perjalanan dari Malang, kayak ya udah kita berhenti dulu ya, istirahat dulu, yang mau ke kamar mandi atau mau istirahat, mau nyebat dulu ya udah silahkan gitu kan. Terus ya udah tuh, begitu berhenti Azam pun kayak langsung lompat lah dia keluar, kayak kebelet banget gak bisa nih gitu. Terus sudah dia keluar sampai hampir dia terjatuh dan diketawain sama teman-temannya, kayak weh hati-hati, astaga aku tahu kok kebelet tapi pelan-pelan aja gitu, jangan sampai kau jatuh, ntar kan bukan sakitnya duluan tapi malunya duluan gitu kan. Dah tuh kayak
santai ngapa Zam, nggak dikejar setan juga, teriak si Riki sambil ketawa. Kata Riki gitu, udah kebetulan aku udah nggak bisa nahan gitu kan. Terus ya udah Azam kayak cuma ngelambaikan tangan tanpa nolak gitu, udah gitu-gitu doang. Terus lari lah dia menuju toilet umum yang berada di sisi kiri pom bensin itu. Tapi nggak lama kemudian teman-teman ceweknya Azam yang lain yang sekedar pengen memperbaiki make up atau ya touch up tipis-tipis lah ya kan, pergi ke kamar mandi juga nyusul si Azam. Mereka berjalanlah santai kayak sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu sambil bercanda gitu kan, nggak merasakan apapun yang aneh di tempat itu, kayak ya udah biasa aja gitu. Terus tapi berbeda nih sama si Azam. Begitu si Azamnya itu masuk ke toilet, suasananya tuh kayak terasa beda gitu, kayak ada apa nih gitu kan. Tapi ya mungkin cuma perasaan Azam aja, kayak ya udah aja lah gitu. Lampu neonnya itu kayak kedip-kedip gitu, membuat bayangannya itu kayak terlihat bergerak gitu. Nah, bau lembab bercampur dengan aroma pembersih lantai itu tuh menyengat banget di seluruh ruangan itu. Nah, terus karena udah terlalu kebelet udah terlalu kebelet gitu ya, udah terlalu kebelet buang air besar banget. Azam udah gak peduli deh, kayak udahlah bodo amat, aku cuma pengen buang air besar gitu kan. Terus dia langsung masuk ke salah satu bilik dan menutup pintu dengan cepat, kayak set gitu, udah ditutup tuh sama dia kan. Udah tuh dia melancarkan aksinya untuk buang air besar gitu ya. Nah, sampai 15 menit kemudian Azam baru menyelesaikan buang hajatnya, kayak lega banget, dah keluar dah tuh emas-emas itu kan. Terus nah di saat dia itu keluar dari bilik, suasana toilet tuh terasa lebih sunyi banget. Jadi kayak kenapa nih sepi bener gitu kan, emang nggak ada apa orang yang buang air di toilet ini gitu. Padahal sebelumnya itu dia sempat mendengar kayak ada suara langkah dan juga percakapan kayak samar dari luar gitu kan, tapi semuanya tiba-tiba hilang gitu, semuanya tiba-tiba hilang lah gitu. Nah, begitu keluar dari kamar mandi, ada nih seorang bapak-bapak sedang ngepel tepat di depan pintu kamar mandinya dan menghalangi Azam yang hendak keluar. Terus bapak itu tuh berdiri membelakangi si Azam, tubuhnya tuh agak membungkuk gitu kan. Terus gerakan pelnya tuh pelan, bahkan terlalu pelan, jadi kayak set set set. Biasanya kalau orang ngepel tuh begini-begini, ada yang begini-begini, ada yang begini-begini lah ya kan. Seperti nggak terburu-buru sama sekali. Terus karena Azam mau keluar dari toilet, terus dia bilang kayak, maaf pak, permisi, minta permisi si Azam. Azam bilang kayak gitu. Oh iya silahkan. Bapak itu mempersilahkan Azam, terus dia minggirlah dia ke kiri gitu kan. Nah, saat si bapak itu bergerak, Azam itu tuh sempat memperhatikan sesuatu yang aneh, kayak lantai yang dipel itu tuh terlihat seperti udah kering gitu loh, nggak ada bekas air sama sekali. Kan biasanya kalau kita ngepel kan pasti ada bekas airnya kan, nah itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Terus di situ Azam kayak ngerasa kok kering gitu ya, kok aneh gitu, tapi ya udahlah bodo amat gitu kan. Terus ya udah sambil dia mikir kayak gitu, dia masukkanlah uang Rp2.000 ke kotak pemeliharaan di situ. Tapi FYI ya guys, sebenarnya pom bensin itu setauku kalau misalnya dimanapun pom bensin itu sebenarnya kita dikasih fasilitas toilet gratis. Tapi aku nggak tahu sih, maksudnya ada beberapa yang kayak gitu, tapi mungkin ada juga yang enggak, aku juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kamu tahu, kamu bisa tulis di kolom komentar yang bener yang mana gitu kan. Jadi si Azam kan masukin uang tadi Rp2.000, terus dia ngeliat bapak-bapak tadi itu tuh nggak berpakaian kayak pakaian OB di pom bensin pada umumnya kayak gitu. Nah, mulutnya Azam itu kayak tanya, bapak OB di sini pak? Tanya si Azam gitu. Terus bapak itu cuma tersenyum dan menjawab, bukan nak, dia cuma bilang gitu sambil tetap melanjutkan ngepel. Jadi kayak dia jawab bukan nak gitu kan. Terus senyumnya terasa apa ya, kayak kosong gitu kali ya, jadi kayak apa nih gitu. Terus Azam pun kayak iya ya udahlah. Terus Azam pun kayak mengerutkan keningnya dan sedikit bingung. Terus dia bilang kayak, loh kok bisa, tambah pertanyaannya gitu. Terus bapaknya itu jawab kayak, ini tadi alat pel dan timbanya ada di situ, dan ini kan punya umum mas, toilet umum, dan saya juga mau bersihkan aja di sini gitu kan. Terserah saya, dia bilang gitu, orang umum kan berhak juga membersihkannya, kata bapak itu. Terus ya
penjelasannya sih sebenarnya masuk akal ya, kayak tapi caranya dia bilang kayak gitu tuh kayak membuat bulu kuduknya si Azam merinding, kayak hah apa sih maksudnya bapak ini kok nggak jelas banget gitu. Terus tapi kayak Azam cuma bilang oh gitu ya pak, ya udahlah pak gitu kan, sambil kayak dia menggaruk-garuk rambutnya kayak oh ya udahlah ya pak ya gitu kan. Bingung juga dengar penjelasannya si bapak itu, tapi pas si Azam itu hendak pergi tanpa sadar dia itu noleh sekali lagi sama si bapak itu, kayak penasaran kali ya, kayak emang boleh ya OB walaupun bukan OB tapi bersih-bersih di sini walaupun dia tempat mungkin kayaknya enggak, agak sas gitu loh, kayak tapi kalau aku kayaknya nggak mau dia bersih-bersih di sini gitu. Jadi Azam tuh masih menggeremeng dewe gitu kan. Terus saking dia penasaran ya, dia noleh sekali lagi ke belakang kayak set ngeliat bapaknya. Bapak itu masih ngepel di titik yang sama dengan gerakan yang sama. Kayak nggak berpindah gitu loh. Jadi kayak dia cuma ngepelnya tuh ya udah cuma di situ-situ doang, nggak kemana-mana gitu kan. Nah, Azam pun kembali tuh ke minibus dan nunggu teman-temannya yang lain buat kembali. Mungkin ada yang masih jajan, ada yang nyebat, ada yang masih touch up make up, apapun itulah gitu kan. Dia duduk tuh diem, mencoba menghilangkan rasa tidak nyamannya yang tiba-tiba itu muncul lagi gitu. Terus beberapa menit kemudian teman-temannya itu mulai kembali nih satu persatu, udah kembali ke minibus itu. Suasana pun kembali ramai seperti sebelumnya. Nah, sampai si Ricky, salah satu temennya yang duduk di kursi depan dengan teman-teman ceweknya, dan tadi itu sempat mampir ke warung depan pom bensin itu cerita, bilang kata penjaga warung 7 hari lalu itu ada orang yang meninggal di kamar mandi cowok. Menurut polisi sih dia itu OB yang bunuh diri habis dipecat dari perusahaannya. Nah, suasana dalam mobil itu tuh tiba-tiba kayak hening beberapa detik gitu loh, kayak hah, bunuh diri kenapa gitu kan, kayak udah pada kayak berpikir dengan pikirannya masing-masing gitu. Terus pas dengar hal itu si Azam pun kayak langsung merinding, terus dia keringat dingin gitu, kayak ketakutan dalam hatinya dia. Terus dalam hatinya dia si Azam tuh bilang jangan-jangan bapak yang tadi ngepel itu hantu lagi, dia bilang gitu kan. Terus dia coba tuh nginget kembali wajah pria itu gitu, senyumannya, gimana cara bicaranya, caranya dia ngepel. Terus tiba-tiba Azam tuh ngerasa kayak mual banget, kayak saking mualnya sampai ditanyain sama salah satu temannya, Zam, lu kenapa gitu? Kenapa mukamu pucat banget? Kamu ini panas dingin gitu kan? Terus Azam tuh kayak nggak langsung ngejawab, dia cuma natap dengan tatapan kosong, terus tangannya tuh agak gemeter gitu loh. Terus gue tadi ketemu orang di toilet, ucapnya pelan gitu kan. Terus iya, ya pasti, ya iyalah, namanya juga toilet umum, pasti ketemu orang gitu kan. Jawabnya Ricky santai. Tapi itu apa sih, kayak tapi dia lagi ngepel, dia bilang ya lah berarti ya udah, terus kenapa, apa masalahnya gitu kan. Tapi terus Azam kayak menelan ludah kayak tapi katanya tuh itu si bapak itu katanya dia bukan OB. Nah, terus kayak temennya saling pandang kayak apa sih maksudnya, terus gimana gitu kan, ya terus apa. Tapi dia tuh bilang dia itu orang umum dan berhak bersihin gitu kan. Terus suasana tuh kembali hening gitu. Kali ini tuh lebih lama karena si Azam tuh ceritanya kayak terputus-putus, nggak langsung dia cerita gitu kan. Bentar, wait. Salah satu temannya ikut ngomong gitu kan. Gue tadi sama yang lain, tadi ke toilet cewek, nggak ada siapa-siapa sama sekali di luar. Tuh, terus kayak, hah? Seriusan? Jangan gitu lah, merinding nih gue nih, gitu. Jawab sama teman-teman yang lain gitu kan. Serius, iya, sepi banget malah. Jadi kayak apa ya? Ya emang sepi aja, nggak ada orang, nggak ada siapapun di luar. Tadi gue lihat gitu, si temannya cewek itu bilang. Terus jantungnya Azam di situ kayak deg-degan dong, kayak anjir apaan nih, apa yang tadi gue lihat gitu kan. Terus minibus pun kayak ya udah kembali melaju meninggalkan pom bensin itu. Tapi perasaannya Azam tuh kayak nggak ikut pergi gitu loh, kayak dia tuh masih di sana. Nah, di sepanjang perjalanan karena obrolannya itu kayak cuma
ya udahlah, udah nggak usah dibahas deh, udah nggak usah dibahas gitu. Udah kita kembali aja ke cerita-cerita yang lain gitu kan sama temennya, sampai akhirnya di sepanjang perjalanan itu si Azam pun kayak cuma diem aja, kayak sesekali dia noleh ke jendela gitu kan, seolah takut ngelihat sesuatu yang ngikutin mereka gitu. Terus beberapa hari kemudian cerita itu pun mulai beredar. Nah, awalnya cuma dari mulut ke mulut, dari sopir penjaga warung sampai pada akhirnya ke orang-orang yang sering singgah di pom bensin tersebut. Terus kemudian lalu masuklah itu dia ke sosial media, alias beritanya itu viral di situ. Nah, konon beberapa hari kemudian tersebar berita di media sosial tentang penampakan hantu OB di pom bensin tempat yang sama yang juga dikunjungin sama Azam dan juga teman-temannya. Nah, dalam foto yang beredar itu terlihat sosok pria yang sedang mengepel lantai toilet dengan posisi yang sama, gerakan yang sama, dan yang paling membuat merinding adalah lantai yang dipel itu tetap kering, jadi nggak basah sama sekali. Nah, sejak malam itu, Azam itu udah nggak pernah lagi menganggap remeh tempat-tempat yang terlihat biasa. Karena kadang yang paling menyeramkan itu justru bukan karena tempatnya angker, tapi tempat yang kelihatannya itu terlihat normal dan biasa-biasa aja gitu. Nah, sampai sekarang toilet di pom bensin itu pun masih berdiri, masih digunakan, dan juga konon masih ada yang melihat sosok pria itu mengepel lantai yang tidak pernah basah. Kalau misalnya nih kalian ada di posisinya Azam, apa kalian berani buat masuk ke toilet itu sendirian? Tulis di kolom komentar. Atau kalian kayak ya udah, kan kita juga nggak tahu dia manusia atau bukan, ya kebelet mah kebelet aja, masuk aja gitu kan. Tapi misalnya setelah kalian tahu kalau misalnya dia bukan manusia, apakah kalian akan tetap masuk atau kayak udahlah nggak mau aku ke toilet ini, pergi aja gitu. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke sosial media yang kamu punya. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan kalau misalnya kamu punya cerita horor atau misalnya kamu mau kita bawain apa di minggu depan atau cerita horor apa, kamu bisa request juga di inipodcast00@gmail.com. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau misalnya ceritanya kurang seram ya, pasti akan ada cerita seram-seram yang lain yang ada di Dwi Hirmi. Jadi tunggu setiap malam Jumat gitu. Oke, karena siapa tahu mereka juga pernah bertemu seseorang di tempat yang sama. Jadi sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang terlihat manusia itu adalah manusia. Oke, itu dulu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.